Media Eropa sebut Jokowi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCR) mengumumkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan Global OCR. Demikian keterangan OCR di situs webnya pada Selasa, 31 Desember 2024. Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah, kata penerbit OCR Drew Sullivan. Organisasi relawan Jokowi, Projo memandang penilaian OCR kepada tokoh pujaannya itu bertolak belakang. Sekretaris Jenderal Projo Handoko mempersilakan penegak hukum memproses segala tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon-omon, kata Handoko, pada Selasa, 31 Desember 2024. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tentang namanya yang masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCR. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa? Kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jateng, pada Selasa, 31 Februari 2024. Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ya apa? Apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, dipapar Jokowi. Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCR. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapapun bisa menggunakan kendaraan apapun untuk menfitnah dirinya. Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai ngo, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, dalam daftar OCR, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar finalis ini ada setelah OCR meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. OCR yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Menurut penelusuran Kompas.com, OCR mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024. Namun, berdasarkan pantauan pada Selasa, 31 Desember 2024, masa pengisian nominasi sudah berakhir dan link Google Form milik OCR sudah tidak bisa diakses. Apa itu OCR? Dikutip dari situs webnya, OCR merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya di Amsterdam dan memiliki staf di 6 benua. Pada 2007 dibentuk oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, organisasi ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari perhatian media arus utama. Dengan kemitraan bersama berbagai outlet media, OCR mempublikasikan laporan sesuai tindakan nyata di lapangan. Organisasi ini juga dikenal karena dedikasinya dalam membantu media investigasi lokal di seluruh dunia untuk berkembang. OCR melaporkan isu-isu kompleks seperti perang, perubahan iklim, kesenjangan, dan ancaman terhadap demokrasi, yang semuanya sering dipicu oleh kejahatan dan korupsi. OCR mengandalkan Alep, platform data yang mengelola lebih dari 4 miliar dokumen. Alep dirancang untuk membantu jurnalis dan aktivis menelusuri aliran uang, transaksi keuangan, hingga kepemilikan perusahaan. Platform ini bersifat sumber terbuka, sehingga memungkinkan digunakan oleh siapa saja. Lebih dari 50 media investigasi telah mengadopsi Alep sebagai standar kerja internal. Namun, tidak semua data dalam Alep dapat diakses publik.
Sebagian besar arsip dilindungi demi menjaga keamanan dan privasi data. Akses penggunaan diberikan berdasarkan kasus tertentu kepada jurnalis dan aktivis. Alet tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari, tetapi juga mampu mengimpor data dari spreadsheet dan basis data lainnya. Fitur ini memungkinkan jurnalis untuk menghubungkan data antar individu, perusahaan, dan transaksi finansial serta memberikan gambaran menyeluruh tentang investigasi yang sedang berjalan. OK mendapatkan sumbangan dana dari organisasi-organisasi seperti The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, European Instrument for Democracy and Human Rights, Ford Foundation, Fried Ort Foundation, Jerman Marshall Fund. Kemudian, ada pula sumbangan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, National Endowment for Democracy, OAK Foundation, Open Society Foundations, Watch Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, AS Agency for International Development, hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. OK pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir. Pada 2017, OK juga dianugerasi penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Joman, Immanuel Ebenezer menanggapi rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK, yang memasukkan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam daftar finalis pemimpin paling korup 2024. Menurutnya, OK telah membuat opini sesat. Nul, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, mengatakan, Jokowi sudah biasa difitnah dengan berbagai macam tudingan. Kalau Pak Jokowi paling korup, Pak Jokowi terbiasa dibilang diktator, biasa aja tuh. Pak Jokowi emang nggak ngerespons tuh kayak gitu-gitu. Mau dibilang paling korup, mau dibilang diktator, otoriter, biasa aja tuh, kata Nul saat dihubungi, Selasa, 31 Desember 2024. Nul menilai, OK telah membuat opini sesat yang memasukkan nama Jokowi ke dalam nominasi pemimpin paling korup di dunia. Ia menilai Jokowi sudah biasa akan opini sesat seperti itu. Jadi menurut saya, ya opini-opini sesat gini udah biasa sih, tuturnya. Nul pun tak ambil pusing dengan masuknya Jokowi ke dalam nominasi pemimpin paling korup dunia. Pasalnya, kata dia, pilihan rakyat tak berubah dengan adanya nominasi tersebut. Ya biarin aja. Ya dia kan tidak bisa mengubah pilihan rakyat, nggak juga bisa mengubah pemikiran rakyat. Ya nggak apa-apa. Bikin aja, jangan paling korup. Jokowi itu paling terbesar dosanya gak apa-apa, biasa aja, kata Nul. Iya. Aneh-aneh aja kita ngeliatin kadang-kadang ormas-ormas sampai LSM-LSM internasional ini selalu punya opini sesat, imbuhnya. Nul curiga lembaga non-pemerintahan internasional seperti OK itu sebagai proksi pihak tertentu. Untuk itu, ia menyatakan tak percaya dengan hasil nominasi pemimpin paling korup yang dirilis OK. Karena ia harus paham bahwa mereka proksi. Bisa aja mereka agen-agen apa gitu ya, agen intelijen luar negeri yang sengaja untuk merusak, ucapnya. Jujur aja kita nggak percaya dengan gitu-gitu kan tuh. Itu proksi semua, agen semua itu agen semua. Itu bisa kita sampaikan bahwa mereka itu jangan-jangan agen pemeras internasional. Iya, jangan-jangan mereka agen pemeras internasional, katanya. Sebelumnya, Jokowi buka suara setelah dimasukkan dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK. Presiden ke-7 RI itu menilai hal itu merupakan suatu bentuk framing jahat. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa? Kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa, 31 Desember 2024. Politikus PDIP Jarod Saiful Hidayat merespons rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK, yang memasukkan nama Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai nominasi tokoh terkorup 2024. Jarod mengakui kalau 5 tahun terakhir kasus korupsi memang tinggi di Indonesia. Meski mengakui tindak pidana korupsi meningkat dalam 5 tahun terakhir, Jarod enggan mengaitkan andil Jokowi dalam kasus rasuah ini. Dia menyatakan tidak berhak untuk membawa-bawa nama Jokowi dalam permasalahan ini. Saya tidak berhak menanggapi ya. Tapi ini sebagai masukan, baik untuk kita semua. Memang mau jujur 5 tahun terakhir tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luar biasa, kata Jarod kepada awak media di Balai Kota Jakarta dalam agenda Bentang Harapan JKSA, Selasa, 31 Desember 2024.
Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi ini turut menyinggung soal korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Dia menganggap kerugian negara dalam kasus rasuah ini sangat besar, namun vonis hukuman terhadap pelaku terkesan ringan. Korupsi timah merugikan negara sampai 300 triliun rupiah, tapi hukumannya cuma 6 tahun 6 bulan. Jika tak Jarot, sembari menyebut, jadi tingkat korupsi di Indonesia nilainya fantastis banget, gede banget, terutama terkait pengolahan sumber daya alam. Dalam rilis OK di website resmi pada Selasa, 31 Desember 2024, Jokowi menjadi nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu ialah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Bagaimanapun juga Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang berjasa bagi pembangunan Indonesia. Banyak proyek infrastruktur raksasa dibangun di era pemerintahan beliau. Dan perlahan tapi pasti masyarakat Indonesia sudah mulai merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa kita. Semoga yang disampaikan oleh media Eropa tersebut tidak benar. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?